Ya, pemirsa Wamima TV dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 kita dapat bertemu kembali. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam program Wamima TV, channel YouTube Kehabu Syakur Yasin MA dalam acara webinar internasional PCNI-NU se-Afrika dengan tema pandemi dalam perspektif Islam. Bersama kita telah hadir Guru Mulia Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Desa Gedangan, Kertasmaya, Indramayu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyapa saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, Buya. Kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Ya, amin. Ya, acara ini dipersembahkan oleh Wamima TV, disponsori oleh Bintang 7, batuk tinggal sobek komik herbal. Oke, pemirsa Wamima TV dimanapun berada dan sahabat Buya, acara ini disiarkan langsung dari Ponpes Cadang Pinggan Indramayu, dan acara ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada panitia dari PCI-NU Maroko sebagai moderator, dan kepada PCI-NU Maroko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yamut sahibil malakuti wal jabarut wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabil abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisabil qahar. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore untuk wilayah Indonesia dan selamat pagi untuk wilayah Maroko dan sekitarnya. Bagaimana hadirin semua? Semoga semuanya sehat. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan Allah dan taufik dan hidayahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul kembali, bermuwajahah kembali dalam majelis yang insya Allah berkah ini, yaitu majelis webinar internasional se-Afrika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho, selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya webinar pada kesempatan kali ini. Memulai webinar pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Kiai Abdul Syakur Yasin selaku pemateri hari ini, dan juga kepada seluruh ketua Tanfidiyah PCI-NU se-Afrika, Maroko, Tunisia, Mesir, dan Sudan, dan segenap panitia yang sudah merelakan waktu dan tenaganya untuk memberlangsungkan webinar pada tahun ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pandemi dalam perspektif Islam. Berbicara tentang pandemi berarti kita berbicara tentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh WHO. Penyakit yang telah ditetapkan WHO bukan berarti tidak sama sekali tidak menyinggung keseriusan jenis penyakit tersebut. Karena WHO itu akan mendeklarisasikan sebuah penyakit termasuk pandemi ketika memang penyakit tersebut dihitung baru dan menyebar secara massal. Untuk sekedar contoh, kita ambil sampel COVID-19. Kita tahu bersama bahwasanya COVID-19 itu sudah tidak hanya menyebar di Wuhan, Tiongkok, akan tetapi sekarang sudah hampir menyebar di 113 negara di belahan dunia. Mengutip mohon maaf dari pihak mana nih? Mohon di-mute yang selain moderator, biar lebih jelas. Oke. Mengutip KBBI, yang namanya pandemi itu adalah sebuah penyebaran penyakit di sebuah wilayah tertentu, kawasan tertentu, ataupun benua, ataupun seluruh dunia. Meskipun seperti itu, sebenarnya tidak ada patokan resmi di mana sebuah penyekapan penyakit itu bisa dikatakan pandemi. Akan tetapi kita bisa tahu sebuah penyakit bisa dikatakan pandemi melalui beberapa kriteria. Yang pertama, penyakit tersebut terhitung baru. Yang kedua, penyakit tersebut memberikan efek kematian. Yang ketiga, penyebaran penyakit tersebut itu tiba-tiba dan secara massal. Kalau kita kok mau melihat ke belakang, sebenarnya ada beberapa penyakit yang sudah terhitung pandemi oleh WHO.
Saya ingin menyebut yang pertama pada tahun 1918 ada flu Spanyol. Itu sejenis penyakit flu yang menyebar pada saat Perang Dunia Pertama. Pada saat itu ada sekitar 15 juta jiwa yang meninggal. Kemudian pada tahun 1957 ada pula Asian flu. Kemudian pada tahun 1968 ada pula flu AH3N2. Dan pada tahun 2009 kemarin kita juga mendengar ada flu babi. Dalam khazanah keislaman, kita yang notabene sering dikaitkan dengan bahasa Arab, kita juga mengenal taun, ya kan? Istilah yang hampir mirip-mirip. Ada orang yang sebagian orang itu ingin memadukan antara taun dengan si pandemi ini. Sebenarnya bagaimana sejarah umat Islam dalam menghadapi pandemi? Apa sebenarnya upaya yang harus sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi pandemi? Dan apa makna pasrah terhadap takdir Allah dalam tanda kutip di sini itu adalah pandemi. Karena sering kita mendengar bahwasanya ada orang-orang yang modelnya itu kayak, udah kita nggak usah takut dengan pandemi, kita pasrah aja. Karena semuanya adalah takdir Allah. Nah itu semuanya insya Allah akan dikupas tuntas oleh beliau pemateri pada hari ini, Dr. Kiai Haji Abdus Syakur Yasin, ataupun yang sering kita kenal dengan Buya Syakur. Beliau adalah tokoh NU kelahiran dari Indramayu tanggal 12 November 1960. Beliau menimba ilmu pengetahuan Islam tidak hanya di pesantren saja. Beliau juga menimba ilmu di berbagai negara Timur Tengah dan Eropa. Beliau pernah nyantri di Pondok Babagan Ciwaringin Cirebon selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan di beberapa negara Timur Tengah. Saya ingin menyebut yang pertama di Irak pada tahun 1971. Bersamaan dengan itu beliau juga diangkat menjadi ketua PPI Syria. Kemudian mendalami ilmu Al-Quran di Libya pada tahun 1977. Kemudian menyelesaikan sastra Arab pada tahun 1979, menyelesaikan sastra linguistik di Tunisia pada tahun 1981. Dulu pernah terjadi setelah Kopernikus, setelah ditemukannya teropong bintang oleh Galileo Galilei. Teori itu menyatakan bahwa surya kita ini ada 7 planet yang mengitari matahari ini. Kita langsung, Islam sudah lebih dulu bahwa sama-sama itu ada gitu kan. Itu kan waktu itu kan 7 dari Venus, Merkuri, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Setelah ditemukan Pluto, nah sekarang ditemukan lagi planet di lingkaran luar Neptunus. Jadi berapa planetnya? Ya, jadi artinya kan kita sudah kecelek namanya. Kalau orang Jawa namanya kecelek ya. Gitu. Kemudian lagi ini sebagai pendahulunya kita nggak usah terburu-buru mengadopsi pikiran orang ini udah Islam ada gitu. Dengan perspektif Islam sudah ada. Nah, ini jangan sampai kita terjebak seperti itu lagi. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori nebular. Sebelum teori Big Bang yang dikumandangkan oleh George Lemaitre dari Eropa, itu ya bahwa bumi ini asalnya adalah berupa kabut, ya helium, gas alam raksasa mengkristal menjadi planet-planet. Oh, kita juga ada dalam Al-Qur'annya. Iya. Semastawa ila samai wa hiya dukhanun. Wah, tuh berarti ternyata teori nebular dibatalkan karena ternyata mereka tidak mampu bertahan dengan hipotesanya ketika diserang dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, bintang kembar juga sama. Kemudian sekarang Big Bang juga. Ya nggak usah terburu-buru lah, wait and see aja loh gitu. Ya seperti ini ada lucu nih masalah COVID nih. Oh dalam Islam sudah ada, dalam Islam sudah ada. Ini
di surat Al-Muddathir. Wow, COVID-19 itu ada. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi sakar. Muddathir ayat 26 ya sampai 30. Sa'uslihi sakar. Wa ma adraka ma sakar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaihi tis'ata asyar. 19. Ya, itu kan dikira-kira sendiri begitulah. Jadi kita lebih baik ya santai aja lah gitu. Jangan terburu-buru mengklaim bahwa itu. Nanti kita jadi malu sendiri kan gitu. Iya gitu. Jadi ya wait and see aja. Ya betulan. Gitu kan. Nanti kita malu. Itu sudah mendukung teori nebular. Ternyata dibatalkan gimana lagi. Kemudian apa lagi? Evolusi ya. Ya, ada juga yang mendukung. Ternyata sekarang di Eropa sudah dihapus tuh mata pelajaran evolusi itu. Kalau sudah lebih itu. Itulah, maka ya seperti saya katakan itu, dahulu ya kita mesti mengenal bahwa COVID itu apa, itu artinya singkatan Coronavirus Disease 19, Coronavirus Disease 19 itu disingkat menjadi COVID. Ini bahwa virus ini memang tadi dikatakan pertama teridentifikasi pada bulan Desember ya, tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Namun demikian tidak disebut corona Cina. Ya, tidak disebut corona Cina seperti yang terdahulu disebut flu burung, flu babi ya, seperti MERS. Itu singkatan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Ya, kemudian juga SARS adalah itu semua disebabkan karena ada kesepakatan antara lembaga-lembaga dunia dengan WHO ya, guna menghindari stigmatisasi terhadap negara atau daerah atau nama orang atau binatang. Akibatnya karena flu babi kan dibantai babinya. Karena flu burung kan pembantaian berapa juta ekor ayam ya itu yang dibantai itu, karena itu strategi. Jadi udahlah kapok, lain kali ke depan nah apanya nyari-nyari apa yang cocok. Oh kena tahun 2019 maka sebutlah 19. Saya kira itu hanya untuk menghindari adanya stigma aja persoalannya. Sehingga ditetapkan namanya COVID-19 karena teridentifikasi pada tahun 2019. Adapun tentang bagaimana wabah dalam perspektif Islam. Nah, ini kita sudah sendiri yakini bahwa wabah ini bukan sekarang saja, sejak zaman dahulu sudah ada. Nah, kita secara antropologis mencari bukti-bukti bahwa dulu pernah ada wabah juga dan bagaimana umat Islam waktu itu menanganinya. Saya kira seperti itu, bahwa pertama kali memang pernah wabah terjadi di sana pada zaman Nabi gitu, yaitu di daerah Syam di sana terkenal wabah. Lalu bagaimana Rasulullah merespon adanya wabah semacam itu? Nah, beliau menganjurkan supaya jangan masuk ke daerah yang sedang terjadi wabah dan daerah itu ditutup, tidak boleh penduduk itu untuk keluar. Ila sami'tum bita'un, ya, apabila kamu mendengar ada taun atau wabah atau pandemi di ardin, di suatu tempat, fala tadkhuluha, jangan masuk ke wilayah yang sedang terjangkit wabah.
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tetapi kalau terjadi wabah di suatu tempat di mana kamu sedang ada di situ, fala takhruju minha, jangan keluar. Namanya lockdown, artinya ditutup, tidak ada penyebaran wabah ke tetangga-tangga daerahnya. Kemudian juga ini kan setelah ada COVID kan kita secara terminologi kan muncul berbagai macam istilah yang dulu kita tidak mendengar ya, seperti lockdown, seperti physical distancing, kan ya artinya banyak istilah macam itu. Dan kita sekarang melihat bahwa bagaimana dunia menanggulangi virus ini, SOP-nya seperti apa, kita sudah kenal semua, yaitu jaga jarak, kemudian lockdown, kemudian menjaga kesehatan tubuh, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, kalau persoalan sering cuci tangan, ya kalau cuci tangan umat Islam dari dulu juga sudah di antara umat manusia di dunia yang paling banyak cuci tangan ya umat Islam dong. Sehari berapa kali kita cuci tangan? Ya pasti 5 kali. Ya gitu, semacam itu. Itu yang dua. Yang ketiga kemudian sudah menjadi bagi kita semuanya umat Islam sejak belum sekarang bahwa masalah kesehatan, kebersihan itu memang sangat diprioritaskan dalam pendidikan Islam, bahkan sampai diangkat kebersihan ini sebagai manifestasi dari seseorang itu. Halo, tes. Suaranya nggak ada. Jadi minal iman itu bukan sebagian, manifestasi. Jadi orang bersih, ya nggak jorok, ya selalu dikaitkan dengan iman itu artinya mengangkat masalah kebersihan menjadi masalah yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan keimanan. Kemudian juga Halo. Mohon maaf karena sinyalnya kurang kondusif mungkin. idza staiqadha ahadukum min naumihi, bila ada di antara kamu yang bangun tidur fala taghmis yadahu, jangan langsung celupkan tangannya ke bak atau ke ember. Fil ina, di dalam tempat air, jangan langsung dikobok begitu. Hatta yaghsilaha salasan, dicuci dulu 3 kali tangan itu. Setiap pagi bangun tidur, jangan langsung main kobok saja, tapi dicuci dulu tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dalam waktu tidur kita nggak tahu megang apa tangan kita nih. Ya mungkin pegang dubur, pegang kubur, pegang segala macam gitu, semacam itu. Itu beberapa tuntunan kesehatan dalam Islam seperti itu. Kemudian juga mungkin ini ada hal yang kita mungkin belum menjadi tradisi di sini, bahwa Nabi mengajarkan sebelum makan wudhu dulu, setelah makan wudhu lagi, benar ya? Nah ini kan tidak terungkap kita di situ. Makanya pernah makan wudhu dulu? Belum ya. Ini kata Nabi, iya, barokatu ta'am al wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Berkahan makanan itu adalah sebelum makan wudhu dulu, setelah makan wudhu lagi. Kemudian juga Kanjeng Nabi tetap mengatakan membangun rasa optimis, dan ini hadisnya sudah masyhur, yaitu likulli da'in
dawa, setiap penyakit mesti ada obatnya. Nabi juga bersabda tadawu fa innallaha azza wa jalla lam yadha da'an dawa. Setiap Allah bikin penyakit, pasti Allah bikin obatnya, kecuali mati. Hal dalam tinjauan Islam sangat memperhatikan masalah tentang kesehatan. Ini yang lucu terjadi di Tunis ini, di corona ini, Aminah Asri, itu dia bikin tulisan, punya blog, dia blog di medsos. Jadi dengan membuat tulisan karya tapi bersimulasi Al-Quran. Simulasi artinya muhakat ya. Simulasi itu muhakat seperti bikin tulis karya pakai surat ayat seperti Al-Quran. Ini geger. Sampai sekarang sedang diproses di pengadilan karena diadukan namanya penistaan agama. Tetapi yang lucunya ini banyak yang mendukungnya. Melalui Twitter banyak maju terus yang. Wahai Anda pahlawan, teruskan kita perjuangkan kebebasan berekspresi. Buktikan kita sudah demokrasi. Itu. Bahkan Halo? Tes. Halo? Pada teman-teman ini suratnya namanya surat Corona, terdiri dari 10 ayat. Ini ayat pertama al-fairuzul mubid, virus yang mati. Balajibu ja'ahum minatinil ba'id. Mereka terkagum-kagum penyakit ini hanya dari negeri Cina. Faqalal kafiruna innahu maradun anid. Orang kafir mengatakan bahwa itu penyakit yang susah diobatinya. Kalla bal huwal mautul akid. Bahkan itu adalah kematian yang pasti matikannya. La farqal yauma bainal muluki wal abid. Tidak ada beda, semua kena bisa terpapar corona aja maupun Kalau untuk para hadirin bisa sambil disimak di YouTube-nya lebih lancar. Jangan keluar di pasar-pasar. Wa mkutu fi buyutikum, tinggallah di rumah kamu, innahu balaun syadid. Itu penyakit yang keras sekali. Waghsilu aydiyakum, cucilah tangan kamu bisabunil. Ini sesuatu yang lucu gitu ya. Ya mungkin itu. Tapi ya kalau lihatnya dari sejarah ini lucu ya, jenak. Tapi kan itu bermain di wilayah yang saatnya ya kan, itu makanya orang itu nggak tahu kalau antara yang pro dan kontra juga saling khas. Mohon maaf sekali lagi karena mungkin ada kendala teknis dari pihak sananya untuk masalah Zoom-nya. Jadi nanti
Mungkin pertanyaan bisa kita diskusikan di sini, namun untuk materinya bisa kita lihat bersama di channel YouTube-nya, karena di channel YouTube-nya lebih lancar. Oke, baik, saya dari operator Wamima TV. Saya lagi coba menghubungkan lagi. Mohon maaf atas soalnya di sini jaringannya sedang unstable kebetulan di Indonesia. Oke. Terima kasih. Sebentar ya. Iya, siap. Oke, saya nanti sambungkan lagi. Oke, terima kasih. Tapi untuk jalan terus, kita bisa langsung live streaming di YouTube juga. Oke. Jadi untuk kawan-kawan, para hadirin semua bisa diikuti bersama apa yang tadi disampaikan dari operator pihak Wamima TV-nya. Jadi bisa langsung ke YouTube. Tapi nanti untuk diskusinya, kita kembali lagi ke Zoom agar bisa mengikuti. Iya. Oke. Iya, kita sedang sambungkan lagi ke Oke, Zoom. siap. Terima kasih, Bapak. Iya, sabar ya, bentar ya. Yang ada kaitan dengan virus ini malah di surat Al-Falaq itu ada informasi awal tentang bagaimana virus itu bekerja. Tapi nggak usah dikaitkan dengan corona ya. Mungkin karena corona itu kan berarti ada 6 jenis corona ya. Bukan corona semuanya. Nah ini malah di surat Al-Falaq. Jadi coba analisa dulu. Pertama apa? Corona ya. Mungkin corona itu kan berarti ada 6 jenis corona ya. Rukun corona semuanya. Nah ini malah di surat Al-Falaq. Saya ingin coba analisa dulu surat Al-Falaq ini. Pertama, surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-20. Turunnya yang setelah surat Al-Fil. Setelah Al-Falaq baru turun surat Qul a'udzu birabbin nas. Yang bunyinya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat ini, surat ini dipersengketakan para ulama. Ada yang mengatakan ini surat Makkiyah, ada yang mengatakan surat Madaniyah. Tapi mayoritas wal ghalib itu adalah mengatakan itu surat Makkiyah. Tujuan Gus, bisa sambungkan lagi, Gus? Oke, terima kasih kepada operator. Dari pihak Wamima TV sudah bisa. Ya, coba Gus di admit ya. Adminnya, operator bisa menerima, silakan dikonfirm. Siapa? Dikatakan Mohon maaf, Mas Admin dari Wamima TV. Nanti Buya Syakur untuk pemaparan pemateri masih ada waktu 15 menit. Suaranya tidak ada suara. Nggak ada. Namanya PC bukan? Ya, masuk suaranya. Oke. Ya, dilanjut saja dulu Bu ya, diselesaikan Bu ya. Ya, dengan suara nggak nyambung. Baik. Oke, masuk. Oke, masuk. Oh ya, dilanjut ya. Sudah. Iya. Oke, silakan. Oke, mohon maaf karena ya, tidak apa-apa.
Ya, jadi di surat Al-Falaq ini kita mesti cermati bahwa akhirnya bahwa sudah keburu. Ingin saya jelaskan di sini yaitu kita langsung soroti aja, yaitu min syarri nafasa. Nafasa itu ya dengan nafakha, ya. Nafasa berbeda dengan nafakha, berbeda dengan tafala. Kalau tafala lebih keras sampai menggorokkan ludahnya. Kalau nafakha itu anginnya yang banyak. Kalau nafasa itu tidak mengeluarkan dahak atau ludah dan tidak keras, jadi seperti ular, namanya apa? Nyembur ya. Nyembur. Gitu. Nah, film tadi. Jadi konon diceritakan dalam kitab tafsir cara membuat saya belajar ilmu sihir, saya belajar juga bahwa caranya itu tambangnya itu dipintal, diputar gitu sambil ditarik gitu. Nanti ususnya ngikat sana, muntah darah. Jadi seperti itu. Tetapi ini jangan-jangan juga. Al-uqad itu apakah ini uqdah, jamak uqdah uqad, ataukah itu persendian kita? Sebab kemarin dulu saya dapat informasi dari seorang profesor namanya Jazuli, ya, dosen di Unhas yang terpapar corona. Dia menceritakan itu rasa demam itu kalau malam itu naik. Nah, di sini ya surat Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ketika malam mencari kelam. Bahwa kegelapan itu merupakan inang bagi virus. Dan di mana bereaksinya fil uqad, di persendian, pada ngilu, pada sakit. Salah satu gejala-gejala yang dialami orang yang terpapar corona adalah demam, meningkat, kemudian kering di kerongkongan bagian atas, ya, napas sesak, pergelangan persendian sakit semuanya, ya, kadang-kadang pusing kepala yang sangat bersangatan dan sebagainya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itulah makanya jadi jangan-jangan semacam ini. Informasi ini mah bukan bagaimana menangani COVID, tapi informasi bahwa penyakit virus itu begitulah cara kerjanya. Ya, jadi di malam hari itu demam kita naik, karena di malam hari itu virus itu bekerja lebih aktif daripada di siang hari. Saya kira mungkin itu saja supaya kita dialognya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya oke. Terima kasih kepada Buya Syakur atas pematerinya yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk para hadirin yang berbahagia ataupun 3 sesi. Yang pertama tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Buya Syakur tentang pemaparan pemateri. Yang kedua pendalaman pemateri. Yang ketiga diskusi bersama para hadirin. Halo, dari operator Bima. Bisa terdengar nggak? Kedengaran. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang kita ke pendalaman materi dulu, Bu ya. Pendalaman materi kita sudah mengelis beberapa pertanyaan dari yang telah dikumpulkan dari panitia untuk menjawab dari Buya, mendengarkan. Yang pertama, sebenarnya bagaimana sejarah umat Islam dalam menghadapi pandemi. Kemudian sikap yang harusnya dilakukan oleh umat Islam dalam menghadapi pandemi. Dan yang terakhir,
sebenarnya apa makna pasrah terhadap takdir Allah? Karena kan seringkali kita mendengar kalau orang-orang itu tak usah peduli dengan pandemi karena semuanya itu udah takdir Allah. Kalau mau udah jatahnya mati, ya mati. Kenapa harus takut? Nah, itu. Mohon dijelaskan sebelum kita ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Monggo silakan kepada Buya Sakur dengan rasa hormat. Setelah dunia, khususnya pemerintah Indonesia, mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran corona ini dengan cara lockdown. Menghindari adanya kerumunan masyarakat. Hajatan-hajatan pernikahan di cancel semuanya, ya. Termasuk juga tempat-tempat ibadah banyak orang juga ditutup semuanya. Itu ingin pemerintah mencegah. Nabi Muhammad sendiri juga sudah mengatakan seperti itu. Kalau sedang ada wabah di suatu tempat, kamu jangan pergi ke sana. Tapi kalau di tempat kamu sedang wabah, kamu juga jangan keluar. Nah, seperti itu. Nah, apa besar itu juga mendapat reaksi bermacam-macam. Tempatnya bagaimana ini? Jumat diliburkan, hukum juga persoalannya. Jadi saya tidak menjawab dengan banyak dalil lah. Mudah saja. Begini, kita udah jangan pakai cari kola-kola, udah capek, udah asal sampai kolanya. Jadi, andai kan Anda sedang sholat, tiba-tiba anak Anda jatuh di balong gitu. Diterusin sholatnya atau nulung anak dulu? Dulu. Ya, menyelamatkan nyawa itu penting. Bahkan lebih dari nyawa, harta pun. Lagi sholat di sawah, habis panen, itu padi yang di karung itu dibawa orang. Anda teruskan sholatnya dulu atau ngejar maling dulu? Ya itu, sampai ya akhirnya ya kebijakan itu ada yang sampai dicaci maki segala macam, kan begitu. Nah itu jadi artinya bahwa nampaknya sebagian umat Islam ada yang belum siap untuk melaksanakan lockdown ini semacam ini. Ya kan begitu. Bandel gitu alasannya ini sholat tidak bisa. Sampai haji aja diliburin kok. Ya, mungkin tahun ini nggak ada haji ya? Nggak ada. Itu kan. Jadi belum siap dengan untuk semacam ini. Jadi akhirnya kesan saya banyak sekali ritual-ritual agama Islam ini umat masih banyak yang merasa sampai sekarang juga masih banyak yang Jumat libur ya sekali apa aja kali berdekat-dekatan juga. Nah itu semacam itu. Jadi bagaimana Islam menangani ya jelas itu Nabi mengatakan begitu. Kitanya di sini terbelenggu atau terbatas dengan ibadah salat bagaimana nantinya akan begitu. Nah ini kemudian Islam itu banyak ya. Jadi artinya begini. Dalam hal menjaga kesehatan itu dilebarkan dulu di Lebanon tuh pernah diadakan tes tuberkulosis 100 orang yang beragama Islam, di hidungnya dicolek gitu di kaca ke mikroskop, sama orang yang non muslim juga 100 orang
Hasilnya apa? Orang Islam yang rajin wudhu sehari 5 kali, membersihkan hidungnya, tercatat hanya sekitar 5% yang mengandung tuberkulosis. Tapi yang tidak pernah wudhu itu mencapai sampai 60%. Nah, jadi artinya bahwa seremoni-seremoni Islam sendiri termasuk wudhu, sebetulnya mau kesidu syar'inya itu adalah untuk menjaga kesehatan juga, menjaga kebersihan. Jadi kalau ada orang Islam yang sholatnya rajin tapi TBC, ya jangan-jangan wudhunya nggak benar. Ya, kita kan membersihkan telinga itu. Istinsak itu kan disedot, ya kan? Lalu dikeluarkan dengan keras supaya korongnya keluar. Coba kita lihat di masjid, bagaimana cara mereka mencuci hidung? Kan begitu, betul nggak? Betul. Nah, bahkan sampai konsep suci dan bersih yang dulu merupakan satu paket kesehatan Islam bahwa air harus bersih, ternyata sekarang bersih dan suci sudah dipisah sehari-hari. Karena saya juga pernah dulu di pondokan, di Balong, musim panas. Balong itu sudah berwarna hijau, sudah banyak uget-ugetnya, karena orang cebok juga di situ dan sebagainya. Bakteri melulu, ya suci. Sah wudhunya kan? Bersih enggak? Bersih enggak? Suci enggak? Itu beda dong. Nah ini dari sini saja kita mesti kita mempola kembali lah. Jadi bukan salah Islam, salah kita sendiri kita aja. Saya kira begitu kira-kira lah. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk yang menanggapi makna pasrah terhadap takdir Tuhan bagaimana, Bu ya? Nah, beginilah pasrah itu. Kenapa pasrah? Saya juga menganjurkan kepada teman-teman yang sedang terkurung di rumah ini. Saya juga mengatakan pasrah. Kenapa? Ya udah tinggal di rumah, makan seadanya, yang sabar, jangan panik. Sebab kalau panik, kegelisahan, Anda marah, ya kan gitu, Anda tidak puas, berkeluh kesah, malah itu menjadi down, imunitas Anda menjadi turun. Karena bagaimanapun orang yang jiwanya sudah pasrah dengan orang yang berkeluh kesah berbeda. Karena kalau orang tidak menerima ketentuan Tuhan, itu ada satu pertarungan dalam dirinya menyebabkan dia menjadi stamina-nya tubuhnya menjadi menurun. Bahwa kepasaran itu adalah intinya adalah membuat jiwa kita tenang dan damai. Ya kan gitu. Tidak ada keluh kesah. Nah, ketika dia sudah menyerah dalam keadaan damai, justru malah virus COVID ini sendiri itu tidak akan bisa berpengaruh pada orang yang stamina tubuhnya itu kokoh. Tetapi namanya pasrah itu sendiri adalah jangan disamakan dengan orang apa namanya yang gelot apa namanya itu. Nah, balelo. Yang pasrah itu begini maksudnya, Bung. Mobil itu ditaruh di luar, pinggir jalan, tidak dikunci. Lalu Anda tidur, lalu bilang, saya pasrah. Ya salah, bukan begitu pasrah. Pasrah itu mobilnya ditaruh di dalam garasi. Mobilnya dikunci. Pintu garasinya dikunci. Gerbangnya dikunci. Setelah Anda tidur, famidu amri ilallah, aku pasrah kepada Allah. Itu namanya pasrah. Nah, pasrah dalam menghadapi COVID itu bukan berarti Anda tidak pernah cuci tangan, Anda nggak pakai masker, Anda berkumpul dengan orang setiap hari, namanya bukan pasrah. Pasrah itu setelah upaya kita lakukan seoptimal mungkin. Adapun apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah. Sebab bagaimanapun juga kepasrahan kepada Allah
akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Kalau jiwa kita tenang, maka kerja metabolisme tubuh kita, fisiologi kita itu akan bekerja dengan sempurna semuanya itu. Jadi saya kira wa min syarri hasidin idza hasad juga sama, sebab salah satu yang menyebabkan badan kita menjadi rapuh itu ketika di dalam diri kita ada rasa dendam, ada kebencian, ada kemarahan. Hasad itu merupakan satu virus juga yang bisa merusak tubuh kita. Jadi supaya tubuh kita kuat, hilangkan rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Orang hasud itu orang yang tidak punya tujuan hidupnya. Dia hanya pengennya menghilangkan segala kebaikan. Sebab al-hasad juga atamani, hasud itu adalah sifatnya menghilangkan segala kenikmatan, kenyamanan. Jadi hasud itu dia akan menghilangkan satu kondisi yang nyaman, akan tidak senang hidup kita ini. Jadi kawasan itu nanti silakan pakai masker dulu, jaga physical distancing, ya kan gitu. 3 aja di rumah, kan gitu. Silakan tawakkaltu ala Allah. Wa idza azamta tawakkal ala Allah. Jadi azam saja dulu, setelah azam baru tawakal. Azam itu artinya semua persyaratan dan sebagainya, bahwa tawakal itu bukan begini. Kita menghindari COVID itu nggak cukup hanya dengan sholat berdoa saja, tapi juga harus dengan langkah-langkah yang positif dong. Artinya yang jelas kita lakukan untuk menghindarinya. Adapun nanti pasti nggak selamatnya nggak juga. Nah disitu letaknya bahwa kita pasrah kepada Allah. Yang jelas tidak akan mati orang yang panjang umurnya. Oke, terima kasih kepada Buya Syakur atas penjelasannya. Kita menginjak kepada sesi selanjutnya, yaitu diskusi tanya jawab bersama para hadirin semuanya. Oke, kita akan buka 4 penanya. Sesi pertama, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan nama dan alamat. Nanti saya akan persilakan dan saya akan pilih di chat ya, di Zoom chat. Silakan dituliskan nama. Nanti akan saya tunjuk untuk dipersilakan bertanya. Kita mulai, silakan monggo. Yang ingin bertanya? Ya, ini ada yang masuk. Yang pertama dari saudari Devita Ayu Setianingrum. Bisa dinyalakan videonya dan langsung bertanya kepada Buya Syakur. Silakan kepada saudari Devita Ayu Setianingrum. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya untuk saat ini, saya Devita Ayu Setianingrum, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini pertanyaan saya, untuk saat ini tenaga medis di ruang isolasi harus menggunakan APD lengkap. Halo, suaranya terputus-putus Mbak Ayu. Suaranya terputus-putus. Suaranya Mbak Ayu terputus-putus. Ini saja nih, dari siapa tuh? Samarinda ya? Dari Samarinda aja. Oke, yang dari Samarinda, saya bacakan dulu aja. Sambil menunggu Mbak Ayu agar sinyal lebih kondusif, saya bacakan. Ini ada pertanyaan masuk lewat chat, Bu ya. Menurut Buya Syakur, dalam kondisi saat ini, relaksasi ataupun new normal, masih ada pembatasan jumlah orang yang hadir saat sholat Jumat. Mbak Ayu? Kita tunggu bentar ya Mbak Ayu ya. Kita bacakan soal pertama yang di chat, karena sinyal dari Mbak Ayu kurang kondusif tadi, terputus-putus. Oke, saya ulangi pertanyaan dari Saudara Abdus Syakur, LCMH, dari IAIN Samarinda. Menurut Buya Syakur, dalam kondisi saat ini, relaksasi ataupun new normal, masih ada pembatasan jumlah orang yang hadir sholat Jumat. Maka, apakah masih boleh sholat Jumat di rumah masing-masing atau melaksanakan Jumatan di beberapa tempat, ta'adudul Jum'ah, di musola-musola, terutama di daerah yang zona aman, hijau? Silakan. Ya, kita masih bersyukur bahwa kalau kita mazhabnya Syafi'i, yang bisa sholat Jumat di rumah masing-masing itu
Karena ada orumnya, yaitu minimal 40 orang, itu minal muwattinin, penduduk setempat, akil dan balik, kan begitu. Kalau mazhab Abu Hanifah boleh. 4 orang, 5 orang cukup, ya semua bisa. Ya, kenapa kita tidak pindah mazhab saja? Ya, seperti kita masalah batal wudhu, ya kan? Mazhab Syafi'i kalau bersentuhan laki perempuan bukan muhrim itu wudhunya batal. Nah, orang tawaf di Mekah nggak mungkin tidak bersentuhan karena jutaan orang berputar di sekitar Ka'bah, tidak mungkin tidak bersentuhan. Makanya jamaah haji itu pindah mazhabnya Maliki. Artinya dalam prosedur hukum Islam ini, ketika kita menghadapi satu kesulitan untuk mengimplementasikan madhabnya, maka jangan dulu menggunakan hukum darurat. Ya, selagi masih ada pendapat lain yang membolehkan. Ya, mazhab Maliki mengatakan senggolan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Ya, lebih baik kita pindah mazhab daripada menggunakan hukum darurat. Darurat itu dipakai ketika semua mazhab sepakat sama daging babi itu hukumnya haram. Tanpa ada pengecualian, tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan, yang membolehkan daging babi. Nah, ketika tidak ada makanan lain kecuali hanya babi, ini kan banyak, TKB kan banyak di Cina, di Taiwan itu kan terpaksa setiap hari wajannya goreng babi. Nah, itu baru pakai hukum darurat. Ya, saya kira demi keselamatan jangan memaksakan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha saya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita yang akan menjerumuskan nyawa kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Buya Syakur atas jawabannya, cukup jelas ya. Kita melanjut kepada tadi Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu bisa di-connect lagi. Halo Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devita Yustianirum dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pertanyaan saya, untuk saat ini tenaga medis di ruang isolasi harus menggunakan APD lengkap. Lalu apakah diperbolehkan sholatnya itu menggunakan APD? Dan bagaimanakah cara sholatnya ketika sedang bertugas ketika di ruang isolasi? Apakah sholatnya itu boleh dijamak atau tetap dilakukan dengan menggunakan APD? Bayu, Terima kasih. Bayu, bisa diulangi lagi, jangan terlalu cepat ya. Mohon maaf. Oke. Oke. Intinya untuk saat ini tenaga medis di ruang isolasi harus menggunakan APD lengkap. Lalu bagaimanakah cara sholatnya ketika sedang bertugas di ruang isolasi? Apakah boleh dijamak ataukah tetap sholat sesuai jamnya tetapi menggunakan APD? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Langsung dijawab Buya atau saya ulangi lagi Buya? Ya, cukup. Jadi ketika ada seorang petugas kesehatan itu menggunakan APD, sedangkan masuk waktu sholat, apakah boleh dijamak sementara? Apakah boleh melaksanakan sholat dengan menggunakan APD pada saat itu, atau boleh dijamak sementara waktu dengan menggunakan APD itu kan panjang gitu Bu ya? Begini, nyawa itu sangat penting sekali. Jangan main-main. Persoalan sholat jamak ini apalagi itu, kita hanya karena gara-gara hujan aja boleh sholat jamak. Betul nggak? Ya, betul. Itu. Ada seorang, contoh aja dah, langsung dengan contoh saya itu bisa membandingkannya kan, mengkiaskannya, menganalogikannya. Saya punya teman menjadi supir BPD, PPD, supir bis kota Jakarta. Transjakarta. Nah, itu dia sudah lama tidak sholat itu, bertahun-tahun. Padahal teman saya dulu di pesantrennya. Alasannya ya bagaimana?
Dia ngambil mobil dari jam 1 sampai jam 10 malam. Trayeknya itu Cililitan sampai Tanjung Priok. Berhenti sholat. Karena gimana sholatnya? Masa bisa di parkir sampai sholat? Kan nggak mungkin. Jadi udah nggak sholat. Saya bilang, bisa Anda sholat. Anda tidak usah meninggalkan sholat. Jam berapa kamu ngambil busnya? Jam 1 sampai jam 10 malam. Oke. Jam 1 ketika Anda itu ngambil mobil, coba sholat duhur dulu. Asarnya ditarik. Oke. Namanya jama takdim. Takdim al-asr ila zuhur. Duhur dulu 4 rakaat, lalu asar ditarik jama takdim. Silakan Anda muter-muter di Jakarta dengan bis kota itu sampai pulang ke rumah, ya jam berapa? Jam 11, jam 12. Nah di rumah Anda sholat isya, kemudian maghribnya ditarik jama takhir. Enak banget, ya enak sih bilang. Siapa bilang? Dia bilang, sampai kapan saya sholat jama semacam seperti itu? Nanya lagi, kamu sih nyupirnya sampai kapan? Oke, ternyata Islam itu mudah ya. Jadi tidak susah. Hanya kitanya yang bikin susah. Oke, dilanjut. Mangga kepada Jayan Umarugo. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada penanya lagi. Ini ada penanya yang ketiga dari Saudara Taufik Rohman dari PCI-NU Kabupaten Banjar. Pada beliau. Kalimantan ya. Iya, silakan. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita kan sudah menghadapi new normal. Nah, new normal ini kan masjid-masjid kembali dibuka, kemudian kita dipersilakan untuk sholat berjamaah dengan protokol kesehatan, diantaranya menjauhkan melanggangkan sop-sop. Padahal ini kata sebagian orang Islam yang mungkin berpikiran agak keras, wah ini melanggangkan sunnah siapa ini, melanggangkan sop ini sunnahnya setan, bukan sunnahnya Nabi. Begitu. Bagaimana tanggapan Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini kan ada pembatasan jarak dalam sholat itu, Bu. Nah, bagaimana? Ya, sedangkan saya sendiri pernah ada orang Saudi ke sini. Ya. Kita sholat berjamaah. Saya ditarik. Ya, dengan disuruh jari kelingking kaki saya diinjak, nempel dengan jari kelingking dia. Harus nempel. Harus tepat gitu. So itu jangan sampai ada setan. Ya oke lah, kita nggak usah membahas macam itulah gitu. Ya, iya. Sholat berjamaah ini kan keutamaan. Ya dong. Ya kan. Anda mau nyari selamat apa cari sunnah? Iya. Ya tolong hormatilah protokol kesehatan itu. Jaga nyawa Anda yang selamat, yang sehat, yang bahagia. Allah Maha mengerti. Ya kan, apalagi itu sholat berjamaah suruh physical distancing, dijaga jarak, ngerapat juga, kan bandel banget sih. Ya, sampai akhirnya jangan sampai ibadah seremoni Islam ini menjadi hambatan. Gara-gara jadi orang Islam, sholat yang sehari 5 kali, akhirnya umat Islam tidak boleh jadi supir bis kota. Gitu dong. Tidak boleh jadi masinis. Karena sholatnya gimana aja. Jadi apa seperti itu? Ya tidak dong. Gimana lagi? Seorang dokter juga sama. Ketika dia sedang mengoperasi seseorang, waktu maghrib, ya sorry dong. Masa ditinggal sholat maghrib dulu? Ngaco ngomong. Nah, itu. Jadi jangan sampai dalam pikiran kita, sholat itu menjadi beban. Itu persoalannya. Iya, sholat juga khususnya juga belum tentu.
Ya kan begitu. Nah, saya kira jangan sampai kita dibenturkan akhirnya Islam menghambat ya. Kita untuk mencari kesehatan saja menjadi sulit gara-gara karena beragama Islam. Ini satu hal yang sangat fatal sekali. Saya kalah kalau begitu dan saya rugi kalau orang Islam beranggapan bahwa agama Islam ini menghambat seseorang untuk mendapatkan kesehatan, menghambat orang untuk cari makan dan sebagainya. Ini kan jadi saya sendiri kan sebagai ketua Bahsul Masail. Ini sampai mendetail sekali. Kadang nasi goreng, di depan tempat pelacuran. Hukumnya bagaimana? Urusannya apa? Ada yang mengatakan tidak boleh. Karena orang yang mau ngelacur makan nasi goreng dulu. Berarti kita membantu orang. Ini ngomong muter-muter gimana sih? Gimana? Masa Allah nggak seribet seperti itu kok. Iya silakan salat berjamaah. Silakan jaga jarak yang betul. Kan gitu. Saya kira masalah sunnah rapat sebagaimana juga saya tidak pernah terpikirkan apakah memang setan nggak bisa tembus ketika kita rapat gitu. Apakah hati kamu juga bisa tembus kok. Ya kan? Oke. Terima kasih Buya Sakur. Selanjutnya ini untuk pertanyaan terakhir dari sesi pertama. Ini ada dari Sofyan Tunis. Langsung di chat beliau mau bertanya, bagaimana upaya salaf ataupun zaman sahabat dalam menangani psikis ataupun mental masyarakat Islam pada masa wabah, selain memberi penjelasan-penjelasan fikih terkait pandemi. Mungkin nantinya ini jadi ibarah buat kita semua yang ada di sini. Begitu, Bu ya. Ya begini persoalannya. Kita ingin mengetahui peristiwa di zaman dahulu, 1300 tahun yang lalu, ketika ada wabah. Bagaimana mereka cara menanganinya. Ini kan pelajaran antropologi yang harus ada bukti-bukti, ada referensinya, kan ada artefaknya, ada manuskripnya, bagaimana cara menangani. Saya kira dengan hadis itu saja, itu sudah bisa dipastikan bahwa Nabi sendiri sudah punya pola, ya kan gitu. Dia bukan seorang dokter kesehatan masyarakat, dia tidak pernah belajar sebuah kedokteran, memang belum ada universitas, belum ada sekolah, masih buta huruf, tapi dia mengambil kebijakan dengan sistem lockdown itu kan merupakan satu bukti bahwa dia minimal kalaupun bukan wahyu orang cerdas lah, saya kira seperti itu. Dan saya kira bagaimana orang menangani wabah ini, saya kira tidak bisa dihindari. Pada zaman dahulu kala, 1000 tahun yang lalu, 1000 yang lalu, itu di masyarakat manapun namanya mistis, namanya khurafat dan tahayul, itu masih ada. Tetapi itu jelas pasti bukan Islam, itu kan tradisi lokal. Kita saja kalau ada orang itu stres padahal mah, dia pingsan gitu, dibilangnya kesurupan, lalu mamah dringo bengle, ya apa dringo bengle tuh, susramuan, terus disembur-semburkan, ya kan gitu, kemudian bakar menyan dan semua itu kan itu tidak bisa dihindari bahwa itu masih ada. Kalau ada apa namanya gerhana matahari nyumput di dalam kolong ranjang itu kan apakah ada? Saya menduga ada. Tetapi itu pasti bukan anjuran Nabi. Nabi tegas kalau sedang ada pandemi itu atau wabah atau taun namanya itu supaya kita diisolasi, atau ada isolasi, ada karantina, ada lockdown, itu kita juga istilahnya bermunculan sekarang ini. Saya kira tidak jauh sebagai seorang Muhammad SAW dalam menangani semacam itu, pastilah artinya ada petunjuk Tuhan. Sebab proses ilmu kedokteran saja itu beberapa abad kemudian, setelah 300 tahun kemudian baru muncul Ibnu Sina, ya kan, muncul Al-Farabi dan sebagainya. Mereka meneliti berbagai rumput-rumputan, dedaunan untuk pengobatan sebagai
ilmu sebagai apoteker ya, menguji coba. Pada waktu itu dan itu sebagai usaha pribadi tanpa sponsor, tanpa ada yang membayar, keluar masuk hutan, seringkali makan rumput-rumputan, makan dedaunan untuk kemanusiaan, mencari obat-obatan. Jadi itu kita kembali pada proses kemanusiaan saja, bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan terus berkembang. Nah, ketika dulu ada mitos-mitos, saya pastikan saja tidak mungkin Kanjeng Nabi terjebak pada yang mitos semacam itu. Saya sering membaca hadis-hadis semacam itu, tapi itu mitos. Seperti hadis yang mengatakan bahwa kalau malam Sabtu membunuh cecek itu masuk surga. Kok kenapa sih Allah dendam banget sama cecek? Karena alasannya bahwa cecek itu dulu membantu Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, di mana kuda, keledai, sapi menolak suruh gotong kayu buat Ibrahim, tapi cecek malah membantu, itu ngipas-ngipasin, meniup-niup apinya Nabi Ibrahim. Ceceknya segede apa? Semacam itulah. Jadi yang semacam itu, saya kira nanti pada saatnya mah bagaimana penanganan tidak lebih. Saya juga pernah lahir atau hidup di zaman yang sangat terbelakang sekali. Ya, belum ada listrik, belum ada radio. Saya juga lahir kan belum ada radio, belum ada listrik. Di kampung itu belum ada orang punya motor, masih jalan kaki. Ya, nah ketika kita terluka, itu mama pucukan daun dembara. Petai Cina tuh di mama teplokin itu. Pentoro ya. Gitu. Ada lagi dengan pakai tutur. Tutur itu tawon yang mau ini, ya setemu aja akan terjadi seperti itu. Tetapi kita tidak langsung merekomendasikan bahwa ini obat ini pasti dijarab dan dijamin oleh bahwa kita kembalikan saja persoalan pengobatan, penanganan masalah kesehatan itu serahkan kepada dinamika ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Masih ada waktu 15 menit untuk satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan yang lain kita akan pilih. Satu pertanyaan terakhir. Oh, ini ada dari Arif ISC. Silakan bisa dinyalakan videonya dan bertanya langsung kepada Buya Syakur. Halo, mau tanya moderator. Oh ya, ini dari Arif ISC. Saya Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Buya, Arif, Buya, minal aidin wal faizin, Kang Ubed. Ada pertanyaannya begini, bahwa berkembang sebuah teorema bahwa adanya COVID ini kan disebabkan oleh virus. Dan konon kabarnya bahwa ini kan virus itu kan bisa direkayasa secara genetik. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa bagaimana perspektif fikih dalam memandang rekayasa genetik terutama dalam hal COVID-19 ini. Saya kira itu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kalau fikih kita langsung kepada maqasidus syar'inya. Kalau fikih begini standarnya, semua upaya, usaha kita, rekayasa kita, apabila mendatangkan kemanfaatan, pasti akan didukung. Ya, apakah itu sunnah, ya kan begitu? Apakah itu wajib? Tapi ketika berakibatkan kepada bahaya dan kecelakaan, ya kalau tidak dilarang, ya minimal dimakruhkan. Saya kira seperti itu. Tetapi sampai sekarang saya masih belum berusaha berspekulasi untuk mengatakan bahwa virus itu rekayasa. Virus corona ini ya terlalu jauh kita berhipotesa, apalagi sampai menuduh negara Cina yang merekayasa sebagai senjata biologi
Ya kan begitu? Seperti dulu dituduhkan kepada Saddam Hussein oleh Amerika yang sekarang tidak terbukti. Jadi pada akhirnya bahwa bisakah virus direkayasa? Bisa. Apalagi sekarang bahkan namanya bioengineering. Itu bukan hanya virus ya, sampai semua yang sifatnya partikel-partikel yang di luar jangkauan mata memandang itu rekayasa, sampai ada bayi tabung ya, cloning segala macam, kan begitu. Itu ada gitu, dan itu bisa dalam jangkauan manusia, dan namanya bioengineering. Tetapi untuk menuduh ini rekayasa, nanti kan berujung siapa yang merekayasa, kan begitu. Nanti kita nggak usah menuduh orang dari sejak awal saja. Ini namanya corona ini kenapa tidak disebut corona Wuhan atau corona Cina, kok corona 19? Itu menghindari jangan sampai ada stigmatisasi terhadap negara orang lain atau binatang atau tempat, kan kesian karena nyebut flu burung akhirnya unggas kita dibantai semuanya kan gitu. Nanti kan kesian Cina kan gitu, bisa dikeroyok oleh masyarakat dunia seluruhnya, kan kesian juga, tidak juga begitu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa rekayasa virus itu sangat bisa. Ya. Sampai yang lebih kecil lagi yang namanya cloning itu DNA, ya, deoksiribonukleik asid, yang bisa diambil dari kulit, dari kuku, ya, dari rambut, dari darah. Itu bisa dimasukkan dalam inti sel. Dan sekarang sedang dilakukan giat-giatnya itu cloningan antara manusia dengan babi. Karena jenis organ babi itu lebih mendekati kepada manusia. Sehingga artinya sedang dilakukan cloningan antara manusia dengan babi. Untuk apa? Nanti cloningan ini terus akan digandakan sehingga nanti pada akhirnya kemiripannya itu semakin besar. Untuk apa? Nanti organ babi ini bisa untuk menolong manusia-manusia yang bermasalah organnya. Paru-parunya rusak, diganti paru babi. Kemudian livernya bisa dicangkul. Ini untuk kemanusiaan. Boleh enggak? Ya, itulah umat Islam. Oh, itu kan babi kan nanti itu haram itu. Ya, persoalan sudut pandang juga persoalannya. Kalau namanya nyawa sih nggak ada haram halal. Yang penting kamu harus hidup dong. Bertahan. Gimana? Kalau seandainya masa nyawa yang harus diharamkan, gila juga sih. Jadi artinya Bapak Kang Arif sesungguhnya bahwa rekayasa itu sampai jauh. Malah justru dari bioengineering ini nanti bisa direkayasa kecerdasan orang juga. Ini Einstein nih, Albert Einstein itu direkayasa, jadi DNA itu ke inti sel dan dilimbahkan. Kalau cloning ini bukan bayi tabung ya. Kalau bayi tabung mah itu sperma dan ovum dipertemukan di film tabung, itu simpel nih mah. Kalau cloning kan lebih canggih lagi. Nah, virus itu bisa direkayasa digabungan virus kelawar dengan virus ular, ya, ini akan ini. Nah, sekarang saja itu terjadi migran, terjadi adaptasi. Itu virus yang ada di Indonesia itu nggak sama dengan virus corona yang ada di Amerika. Jadi mungkin saja nanti vaksin yang ditemukan di sana nggak mempan di sini. Itu terus berkembang dan bermutasi ya, berkembang semuanya itu. Dan itu bisa diarahkan kepada, nah itulah kecurigaan kita bahwa yang dikhawatirkan ketika virus-virus ini bisa direkayasa lalu dijadikan alat senjata pamungkas, itu yang dikhawatirkan. Nuklir saja itu Einstein kalau dia melihat sekarang keadaannya,
ketika Perang Dunia Kedua. Dia juga sedih kok. Saya menyumbangkan ilmu pengetahuan, nyawa saya korbankan untuk keilmuan kok, bukan untuk perang. Dia tidak bermaksud untuk persenjataan, bukan kok. Tetapi kan akhirnya kan bisa. Nah, malah justru Kang Arif, temuan-temuan teknologi, apakah di bidang biologi, di bidang persenjataan, di bidang apa saja semua ini, sebetulnya seperti komputer segala macam, itu sebetulnya itu adalah imbas dari perlombaan persenjataan. Bukan semata-mata orang meneliti tentang bagaimana bikin HP, bagaimana bikin Facebook. Bukan, itu memang dari persenjataan. Karena namanya senjata itu merupakan ancaman bagi kita semuanya. Semua orang ingin survive. Jadi akhirnya kalau dulu, ini akhirnya sekalian mana? Kalau dulu umat Islam itu melakukan penelitian, ngaji, belajar, bereksperimen, itu dalam rangka ibadah. Murni betul-betul ibadah. Artinya nggak ada namanya royalti, nggak ada hak paten tuh. Ya silakan buat manusia. Ibnu Sina itu selalu setiap 6 bulan sekali itu mengumpulkan dokter-dokter, ceritanya begitu, itu ditatar lah terus diberi pengarahan. Pesan utamanya adalah kemanusiaan kok. Jadi kamu dokter, saya kasih izin praktek, silakan. Yang sakit obatilah sampai sembuh. Tapi jangan pasang tarif, jangan minta upah. Bayangkan. Ya kalau sekarang kan bayar dong. Kalau sembuh bayar ya. Kalau nggak sembuh bayar nggak? Bayar. Salahnya. Jadi ketika umat Islam itu menggali ilmu pengetahuan akan diberikan untuk kemanusiaan. Tapi sekarang mah semua itu dibisniskan. Vaksin juga sendiri itu latar belakangnya mencari untung kok sebetulnya mah. Jujur aja nih, betul enggak? Ya iya, dan bagaimana dia bisa meraup. Makanya apakah virus COVID ini perlu vaksin atau enggak? Saya menduga enggak perlu vaksin kok. Iya. Oke, terima kasih kepada. Oke, terima kasih penjelasannya kepada Buya Sakur. Alhamdulillah webinar pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini, Dr. Kiai Haji Abdus Syakur yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan kepada semua hadirin yang sudah antusias mendengarkan penjelasan Buya Sakur, dan kami mohon maaf kepada penanya-penanya, sebenarnya itu masih banyak Bu ya, tapi karena waktu sudah tidak kondusif, karena di waktu di Indonesia sudah maghrib, jadi mungkin dari teman-teman juga akan melaksanakan sholat maghrib, jadi kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, teriring doa, jazakumullah ahsanal jasa wal ihsan. Sebelum kita tutup acara webinar pada hari ini, mohon untuk para peserta untuk menghidupkan videonya, akan ada sesi foto bersama. Silakan, dari operator nanti bisa mengambil fotonya, dari kawan-kawan silakan untuk dibuka videonya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bisa mengaktifkan videonya, saya sampaikan atas nama tim Wamima TV mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan PCINU Maroko, Sudan, dan Tunisia. Mudah-mudahan kerjasama kita belajar kita bukan hanya sampai hari ini saja, ya, tapi berlanjut karena bagaimanapun juga long life education. Yang pertama itu. Yang kedua, bagi teman-teman yang masih belum puas dengan pertanyaan yang belum disampaikan pada kesempatan hari ini, kami persilahkan untuk bergabung dengan Zoom meeting kami di Wamima TV dan di YouTube KH Buya Syakur Yasin setiap hari Senin, setiap hari Minggu malam Senin, dan setiap hari Selasa malam Rabu, dan setiap hari Kamis malam Jumat, dan Jumat malam Sabtu. Kita tunggu nanti apresiasi dan partisipasinya di acara kami. Oke, mangga dipersilahkan. Kembali. Oke, terima kasih. Dari kawan-kawan sudah menyalakan kameranya.
Oke, operator silakan bisa mengambil fotonya. Ya. Siap. Ibu. Please. Ya, itu ada Ibu Yusadia ya, dari Belanda. Bung Perlu. Oke ya, terima kasih. Kayaknya sudah diambil oleh dari operator. Sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan sedikit closing statement dari Buya Sakur terkait pandemi menurut agama Islam. Silakan. Ya begini aja. Taati dengan baik protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, setelah itu kita menjaga tetap iman kita, keyakinan kita bahwa semuanya akhirnya yang menentukan adalah Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Malah justru kalau kita panik, kita gelisah, mungkin saya atau teman yang sini yang berkecukupan, yang punya tabungan uang bisa hidup untuk 3 bulan ke depan, mungkin tidak. Tapi kan banyak di antara masyarakat ini yang makan hari ini, harus mencari hari ini. Dan mereka tidak boleh keluar untuk mencari nafkah. Itu yang perlu kita ini. Nah makanya yang tenang saja, yang damai saja, pasrahkan saja. Karena bagaimanapun pada akhirnya virus apapun, ya bakteri apapun, kuman-kuman apapun yang masuk dalam tubuh kita sudah dilengkapi oleh Allah dengan serdadu-serdadu. Setiap toksin masuk tubuh kita memerlukan antitoksin. Kita juga punya antibodi. Kita ada sel darah putih, ada leukosit, ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil, ada fagosit dan sebagainya. Itu serdadu-serdadu Allah yang siap bertempur melawan virus. Tetapi itu tidak akan bisa bekerja sempurna kalau jiwa kita tidak dalam keadaan tenang dan damai. Maka jagalah kedamaian dalam hatimu yang tenang, penuh kepasrahan, supaya metabolisme kita ini bekerja dengan sempurna dan bisa melawan semua virus yang masuk. Saya kira itu penting. Karena nanti akhirnya virus ini juga pada akhirnya akan selesai dilawan ketika ketahanan tubuh kita dalam keadaan sempurna. Immunity kita pada sempurna, maka semua penyakit yang datang akan habis dibantai. Di dalam leukosit itu ada BNN-nya, ada BNPT-nya, ada Densus 88-nya, ada BIN-nya. Semuanya lengkap semuanya. Nanti lain kali saya bisa bercerita tentang bagaimana cara kerjanya leukosit ya sebagai antibodi itu. Itu akan berproses ketika kita dalam keadaan damai. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tutup majelis sebentar. Tadi Buya sudah menawarkan nanti akan kita coba bicarakan. Nah, itu berarti PR buat PCNU Maroko, Sudan dan Tunisia. Bisa disambung nanti. Oke, nanti boleh. Siap. Boleh nanti sampean tutup, tapi setelah ditutup nanti kita tutup acara ini, kita tutup live streamingnya. Nanti barangkali bisa berdialog langsung dengan Buya melalui Zoom meeting, tetapi kita tutup dulu acara ini di live streaming kita. Oke? Baik, silakan. Oke, mari kita tutup webinar pada hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Muhammad Ali Ridho selaku moderator pada webinar pada hari ini undur diri dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasih. Syukron kasih sehat semua. Sehat semua. Nasional kita pada malam hari ini bekerja sama dengan PCNU Sudan, Maroko, dan Tunisia, se-Afrika. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Acara ini dipersembahkan oleh Wamima TV.